Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah kita bisa dapat kembali untuk melanjutkan pelajaran kita mempelajari tentang kaidah-kaidah bahasa Arab musta'milan dengan menggunakan kitab Mulakhas fi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Kita sampai pada halaman yang ke-54. Masih pada pembahasan ataf, yaitu pengikut isim yang sebelumnya karena adanya salah satu dari alat-alat ataf atau huruf ataf. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, huruf ataf ada 9. Yang pertama adalah wawu, wa. Yang kedua fa. Yang ketiga thumma. Yang keempat au. Yang kelima am. Yang keenam la. Yang ketujuh lakin. Yang kedelapan bal. Dan yang kesembilan hatta. Ini adalah macam-macam daripada huruf ataf. Baik, sekarang kita masuk pada halaman yang ke-54. Malhudatun. Malhudatun. Catatan. Thumma bidhammits tsa'i harfu atfin kama sabaqa syarhuhu. Thumma adalah thumma bidhammits tsa'i, dengan mendhammah huruf tha, berarti dibaca thumma. Harfu atfin adalah dia huruf ataf. Kama sabaqa syarhuhu, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Jadi ternyata huruf tha dan mim ketika digabung ada dua bacaan. Ada dua bacaan. Bacaan yang pertama dengan mendhammah huruf tha, yaitu dibaca thumma. Kalau huruf tha didhammah, berarti dia adalah huruf ataf, artinya kemudian, yang berfungsi berfaidah untuk litartib ma'a tarakhi. Litartib ma'a tarakhi. Taib, untuk menunjukkan arti tartib, urutan dengan adanya selang waktu. Litartib ma'a tarakhi, itu thumma. Misal yushrabu al-labanu thumma al-aslu. Yushrabul labanu thummal aslu. Al-labanu marfu sebagai naibul fa'il. Thumma, di sini tha di dhammah, berarti dia adalah huruf ataf, maka al-asalu marfu karena ataf kepada kalimat sebelumnya yaitu al-labanu. Kalau kita artikan sedang diminum susu, kemudian madu. Kemudian waqad talhaqu thumma at-ta'ul maftuhatu. Terkadang thumma ini dikaitkan, dipertemukan dengan ta yang di fathah. Waqad talhaqu thumma at-ta'al maftuhata. Dan terkadang thumma itu bertemu dengan ta yang di fathah. Fanakul, maka kita baca dengan thummata. Thummata. Mithlu, seperti qauli Ibni Malik, ucapan Ibnu Malik, fi jam'il qillah. Itu fi jam'il qillah, pada jamak qillahnya. Af'ilatun, af'ulu. Thumma fa'latun, thummata af'alun, jumu'u qillatin. Tayyib. Nah, sekarang
Jadi di sini musannif ingin memberikan kepada kita dua bacaan untuk suatu huruf, yaitu thumma, yaitu dua bacaan pada lafadz thumma. Thumma adalah kalau di dhamma huruf ta-nya berarti dia huruf ataf, berarti dibaca thumma. Nah, kalau huruf ataf thumma, maka kemungkinan bisa diberi atau bisa disambungkan huruf ta yang di fathah dengan lafadz thummata. Dengan lafadz thummata. Nah, pemberian kata ta yang di fathah dengan mengatakan thummata ini adalah merupakan ucapan dari Ibnu Malik dalam alfiyahnya ketika beliau menjelaskan tentang jamak kilah pada bait syairnya. Jadi jamak taksir itu ada dua. Yang pertama jam'ul kilah, yang kedua jam'ul kathrah. Nah, ketika Ibnu Malik dalam alfiyahnya ingin menjelaskan tentang jamak kilah dalam bait syairnya, beliau memberikan ucapannya dengan mengatakan jamak kilah af'ilatun, wazannya adalah af'ilatun. Kemudian af'ulu. Kemudian yang kedua af'ulu. Summa fa'latun. Kemudian wazan dari jamak kilah adalah fa'latun. Summata. Nah, beliau di situ memberikan kalimat summata. Maka dari sini beliau berpendapat kalau huruf summa, huruf ataf, boleh untuk ditambahkan ta yang di fathah. Ta maftuhah, maftuhata ta'un maftuhatun biharokatil fathi. Ta yang di fathah, yang ta yang terbuka, lawan daripada ta marbutah yang berharokat fathah. Berarti dibaca summata, bukan summatu, bukan summati, tapi terbaca summata, dan juga bukan summat, tapi summata. Maka dari sini boleh terkadang kita mengatakan ukhidal qalamu summatal kitabu. Maka silakan. Ya. Ukhidal qalamu summatal kitabu. Fahada jaiz. Kemudian af'alun, wazan af'alu jumu'u killatin, jamak killah itu merupakan bentuk daripada jamak killah. Taib, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amma thamma bi fathhi tsa'i. Adapun thamma dengan menfathah huruf tha, fahuwa dzarfun yusharu bihi ilal makanil ba'idi bimakna hunaka. Adapun kalau dibaca thamma dengan menfathah huruf tha, thamma bi fathhi tha, dengan menfathah huruf tha, fahuwa dzarfun, maka dia adalah isim, yaitu keterangan tempat atau dzaraf, yusharu ilal makanil ba'id, yang mengisyarahkan pada tempat yang jauh, bimakna hunaka, yang artinya di sana. Jadi kalau thammata artinya di sana. Misal thammata baitu Muhammadin. Thammata baitu Muhammadin. Thamma baitu Muhammadin. Berarti kalau thamma baitu Muhammadin disebut dengan dzaraf makan, artinya di sana ada rumahnya Muhammad. Thamma baitu Muhammadin. Taib. Kemudian waqad talhaquhu ta'ul marbutatu wa yuqalu thammata.
Dan terkadang tak marbutoh bersambung bertemu dengannya, fayuqalu thammata, dan disebut dengan thammata, dibaca dengan thammata. Misal, wa thammata syurutun adidatun lin najahi. Wa thammata, dan di sana syurutun, ada syarat-syarat adidatun yang banyak, lin najahi, untuk keberhasilan. Ai hunaka syurutun adidatun lin najah, yaitu di sana ada syarat-syarat yang banyak di dalam keberhasilan. Jadi thammata di situ bermakna hunaka. Kesimpulannya, peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lafaz tha dan mim ada dua bacaan. Yang pertama thumma, dibaca thumma. Yang kedua thamma, dibaca thamma. Yang pertama berarti di dhamma huruf ta-nya thumma, yang kedua di fathah huruf ta-nya yaitu thamma. Nah, apakah dua bacaan itu berbeda? Iya, dua bacaan itu berbeda makna, berbeda arti. Kalau yang pertama thumma dengan mendhamma huruf ta, berarti huruf ataf, memberikan fungsi untuk tertib ma'at tarakhi, untuk menunjukkan arti urutan dengan adanya selang waktu. Kemudian yang kedua, kalau dibaca summa, huruf tak boleh bersambung dengan huruf ta, tetapi huruf ta-nya adalah maftuhah, di fathah dan terbuka. Kebalikan dari ta, marbutoh, summata. Kemudian yang kedua, summa, ketika dibaca ketika dibaca thamma, yang kedua adalah di fathah huruf ta-nya yaitu thamma. Kalau dibaca thamma adalah isim. Thamma ismun, yaitu dhorof makan, merupakan dhorof makan, isim yang menunjukkan arti keterangan tempat. Dan dia selalu dibaca nasab karena dhorof, yusyaru ila makanil ba'id. Kemudian yang kedua, thamma, kalau di fathah huruf ta-nya boleh diberi tak marbutoh. Tak-nya di situ berarti tak marbutoh, thammata. Berarti dari sini kalau summata berarti tak-nya adalah tak maftuhah, huruf ataf. Kalau thammata berarti tak-nya adalah bentuk tak marbutoh dan dia adalah dhorof atau isim. Nah, jadi itu kesimpulan dari kata thumma dan thamma. Sehingga kita tidak jangan sampai salah pelafatan. Taib. Dalam Al-Qur'an itu juga ada pada kalimat wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Baik. Pada kalimat wa idza ra'aita thamma, di situ ada kata thamma. Maka thamma berarti bermakna hunaka. Dia bukan huruf ataf tetapi dia adalah dhorof makan, yaitu isim. Dan di situ bukan dibaca summa. Wallahu taala alamu bissawab. Maka dari sini peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selesai pada pembahasan tabi li ismil marfu, yaitu ataf, pengikut isim rafa yang kedua yaitu ataf. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya adalah tsalitsan, yang ketiga. At-taukidu, pengikut pada isim yang berikutnya adalah taukid. Taukid artinya taukid adalah penguat. Itu taukid. Apa fungsi taukid? Fungsi taukid adalah menguatkan
sebuah kalimat yang untuk menguatkan sebuah kalimat yang datang kepada orang yang mendengar. Itu namanya taukid. Atau taukid adalah penguat. Taib. Sekarang taukid, apa itu taukid? Musannif menyebutkan al-awwal, yang pertama at-taukidu. Taukid adalah tabi'un yudhkaru fil kalami lidaf'i tawahhumin qad yahmiluhul kalamu ila sami'. Taukid adalah tabi, pengikut, yudhkaru fil kalam, yang disebutkan dalam sebuah kalimat, lidaf'i tawahhumin, untuk menghilangkan atau untuk membendung keraguan, qad yahmiluhul kalamu, yang terkadang kalimat itu sampai ila sami, kepada orang yang mendengar. Itu taukid. Jadi taukid adalah tabi. Taukid ini kalau secara umum dari taukid ini adalah penguat. Taukid ini adalah merupakan penguat yang terkadang jika dibutuhkan maka dipakai taukid ini. Kalau tidak dibutuhkan berarti tidak perlu untuk menggunakan taukid. Kenapa? Karena taukid ini merupakan sebuah lafadz yang bukan bagian dari kalimat itu. Kalau dibutuhkan dipakai silahkan, kalau tidak dibutuhkan berarti tidak menjadi masalah. Dengan kata lain, bahwa tidak selamanya sebuah kalimat itu mengharuskan dengan adanya taukid. Ini tidak harus. Nah, dia hanya sekedar pengikut kepada isim yang sebelumnya, yang bertugas, yang berfungsi hanya untuk penguat, hanya untuk menguatkan kata sebelumnya. Itu taukid. Makanya di situ at-taukidu tabi'un. Taukid adalah pengikut. Yudkaru, yang disebutkan fil kalam, dalam sebuah kalimat, lidaf'i tawahhum, untuk menghilangkan keraguan. Tayyib. Misal, kalau ada seorang mengatakan, contohnya adalah Ja'a abuka. Ja'a abuka. Telah datang bapakmu. Terkadang ada anak yang mungkin tidak percaya dengan berita itu. Dengan berita Ja'a abuka. Nah, ketika tidak ada kepercayaannya pada berita tersebut, maka terkadang kita membutuhkan dengan adanya taukid, yang mana berfungsi untuk memberikan penguat. Maka dibutuhkan taukid. Jadi itu. Mungkin dengan sumpah, itu juga termasuk salah satu dari penguat, atau bisa menggunakan dengan taukid yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini. Maka kesimpulannya di sini adalah taukid adalah tabi, pengikut sebuah kata, pengikut pada isim sebelumnya, ya, untuk menghilangkan suatu keraguan. Misal, hadaral qaidu nafsuhu. Hadaral qaidu nafsuhu. Al-qaidu marfu sebagai fa'il, nafsuhu, kata nafsuhu taukidun liqaid, dia taukid lil qaid, untuk al-qaid, pemimpin, wa huwa marfu'un, dan dibaca rafa, li'annahu tabi'un, karena dia pengikut kepada isim yang rafa, yaitu al-qaidu. Nah, pada contoh hadaral qaidu nafsuhu, hadaral qaidu nafsuhu, kata nafsuhu rafa'nya dia adalah karena pengikut atau ngikut pada isim yang sebelumnya. Dia ngikutnya kepada kata al-qaid. Baik. Kemudian yang kedua, nafsuhu. Kata nafsuhu, apa fungsinya?
apa fungsi kata nafsuhu pada kalimat itu? Maka kata nafsuhu itu berfungsi sebagai penguat untuk menguatkan kata sebelumnya. Berarti keberadaan nafsu ini ngikutnya kepada al-qaid dalam bacaan dan memberikan penguat kepada kata sebelumnya yaitu al-qaid. Maka kalau kita artikan, sungguh pemimpin itu telah hadir. Berarti yang hadir itu adalah memang benar-benar seorang pemimpin, bukan wakilnya, bukan suratnya, dan bukan yang lainnya. Itu adalah makna daripada taukid. Misal lagi, contohnya adalah hadaral ustadzu nafsuhu. Hadaral kitabu nafsuhu. Al-kitabu hadaral ustadzu nafsuhu. Al-ustadzu marfu sebagai fa'il, nafsuhu, nafsu marfu sebagai taukid. Nah, kata nafsuhu adalah berfungsi untuk menguatkan kata al-ustadzu. Berarti kalau kita artikan, sungguh seorang guru itu telah hadir. Berarti yang hadir ini adalah benar-benar seorang guru, bukan yang lainnya. Karena kata nafsun adalah memberikan makna penguat pada isim yang sebelumnya secara hakikatnya. Itu adalah kata nafsun. Maka dia sebagai taukid. Dan juga contoh-contoh yang lainnya. Taib. Contoh yang lainnya misal, ar-rajulu nafsuhu jalisun. Ar-rajulu nafsuhu jalisun. Ar-rajulu marfu'un mubtada. Nafsuhu nafsu marfu'un taukidun. Jalisun marfu'un khabarul mubtada. Ar-rajulu dibaca rafa karena dia sebagai mubtada. Nafsuhu, nafsu marfu'nya dia karena ngikut pada isim sebelumnya, yaitu ar-rajulu. Kemudian yang kedua, apa fungsi keberadaan nafsun di situ? Dia berkedudukan sebagai taukid dan menguatkan pada kata ar-rajulu. Jalisun marfu sebagai khobarnya. Kalau kita artikan, sungguh seorang laki-laki itu jalisun duduk. Duduk. Nah, contoh lagi misalnya, ukila al-khubzu nafsuhu. Ukila al-khubzu nafsuhu. Al-khubzu marfu'un naibu fa'ilin. Al-khubzu marfu' sebagai naibul fa'il. Kemudian nafsuhu, nafsu marfu'un taukidun. Dia rafa berkedudukan sebagai taukid. Dan fungsinya untuk menguatkan kata sebelumnya, yaitu pada kata al-khubzu. Kalau kita artikan, sungguh roti itu telah dimakan. Sungguh roti itu telah dimakan. Nah, atau contoh yang lainnya, kana al-waladu nafsuhu dhahiban. Kana al-waladu nafsuhu dhahiban ila mal'ab. Kana al-waladu marfu isim kana. Tanda rafa'nya dengan dhammah karena isim mufrad. Kata nafsuhu, nafsu marfu sebagai taukid. Ngikut pada kata al-waladu sebagai isim kananya tadi, maka nafsu marfu sebagai taukid. Berfungsi untuk menguatkan kata sebelumnya, yaitu al-waladu. Dhahiban mansub sebagai khobar kana.
Kalau kita artikan, sungguh anak itu pergi ke lapangan. Nah, jadi ini adalah fungsi daripada pengertian atau daripada taukid. Jadi sekali lagi, taukid adalah ismun marfu'un atau ismun tabi'un. Taukid adalah isim yang sebagai pengikut li kalimatin qablahu, sebagai pengikut pada isim sebelumnya, yudhkaru fil kalam, dan disebutkan dalam sebuah kalimat, lidaf'i tawahhum, untuk menghilangkan keraguan yang ada pada kalimat itu. Nah, ini adalah taukid. Itulah taukid. Baik. Peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.